Nah, gerak vertikal itu bisa dibagi gerak vertikal ke atas. Artinya kalau benda dilemparkan ke atas, gerak vertikal ke bawah atau disebut juga gerak jatuh bebas, tapi ini bisa dibedakan ya. Misal benda dilemparkan ke bawah. Nah, sekarang ini kita lihat ya. Ini benda lagi diam. Ya, lagi diam. Kalau lagi diam berarti kecepatannya V0 sama dengan 0 ya, kecepatannya V0 sama dengan 0. Nah, sekarang ini misalkan si Dani nih ya, ini Dani, ini Dian lagi baca buku asik aja. Tiba-tiba si Dani dia ngeliat nih, ih ada buah kelapa. Wah, ini lagi diam nih si Dani, lihat, sama saya mau saya ketepel aja nih ya gitu. Ini buah kelapanya ya. Nah, waktu dia mulai ketepel begitu ya, jatuh nih buah kelapanya, tuh ya. Nah, kena kepalanya si Dian. Biasa kalau soal berapa kecepatan akhirnya ya. Nah, pada saat ya buah kelapa jatuh itu bagaimana gerakannya? Pasti GLBB dipercepat ya. Nah, karena semakin cepat ya, semakin cepat. Nah, kita tahu kan ini rumus GLBB dipercepat pada gerak lurus ya. Nah, ini juga kan dia lurus ke bawah begitu. Nah, kenapa, apa yang menyebabkan dia jatuh dipercepat ya? Nah, di sini ada apa? Ada gaya tarik bumi yang menarik benda ini ke bawah ya. Jadi kita katakan ada percepatan gravitasi G ya. Makanya di sini kita katakan A sama dengan G untuk gerak vertikal ya. Nah, kalau gerak mendatar itu A saja lambangnya ya. Nah, sekarang karena di sini dipengaruhi oleh gravitasi gaya tarik bumi, maka berapa nih ya kecepatan benda tersebut ya, ini ya. Maka di sini kita analogkan aja dengan rumus ini, Vt sama dengan V0 plus apa, Gt ya, karena yang mempercepat ini ada gaya tarik bumi. Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus apa, 2gs, atau S itu berupa ini nih, berupa ketinggiannya ya. Misalkan ini berupa ketinggiannya H, kita ganti aja ya lambangnya. Boleh sih, ada sebagian yang mengatakan GS atau GH. Kemudian berapa ketinggiannya? H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat ya. Nah, ini rumusnya untuk gerak vertikal ke bawah. Tapi kalau misalkan dia mula-mulanya 0 ya, kalau V0 ya, ini jika V0 sama dengan 0, maka Vt-nya sama dengan apa? Gt. Vt kuadrat sama dengan apa? 2GH ya. H sama dengan apa? Setengah GT kuadrat. Nah, ini kita namakan dengan gerak jatuh bebas ya. Jadi syarat gerak jatuh bebas itu apa? Syarat gerak jatuh bebas ya, ini jika V0 nya sama dengan 0 ya, jika V0 nya sama dengan 0. Nah, di sini kamu bisa lihat kalau misalkan mau mencari T ya, di sini artinya berapa nih kalau mau mencari T? Misalkan T kuadrat sama dengan berarti H per setengah G gitu ya, atau T kuadrat sama dengan 2H per G, atau T sama dengan akar 2H per G ya. Nah, sekarang gini, si Dani ini dia melihat kecepatan bendanya
saat dia diam. Misalkan ini posisinya di A ya. Misalnya ini posisinya di A. Nah, waktu buah kelapa jatuh ya, pada saat di B, terus dia ada yang lihat nih temennya ya, temannya si Dina nih, misalkan Dina. Nah, gitu ya. Nah, waktu dia lihat ya, waktu buah kelapanya di sini ya, si Dina lihat, Dian, awas ada buah kelapa mau jatuh. Nah, menurut si Dian, V0-nya itu tidak sama dengan 0. Karena dia melihat waktu buah kelapanya jatuh, ya, sedang bergerak. Dia kan udah bergerak nih. Pada saat di sini kan bergerak cepat nih. Oh, berapa ya katanya? Kata si Dina mau lihat kecepatan. Yang menurut si Dina V0 tidak sama dengan 0. Menurut si Dani V0 sama dengan 0. Ya, nah, kalau V0 tidak sama dengan 0, maka yang ini yang berlaku, ya. Kalau V0 sama dengan 0, berarti ini kita katakan dengan gerak jatuh bebas. Ya, nah itu yang pertama yang kamu harus tahu. Nah, tadi nggak kelihatan ya Dinanya. Ini Dina, ini bumi ya. Karena ada percepatan gravitasi bumi atau gaya tarik bumi, dan ini tadi nggak kelihatan. Sekarang kamu bisa lihat ya yang saya tadi tulis. Demikian. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 1 ya. Saya sekarang ambil dari paket halaman 99, buku paket halaman 99 nomor 1 ya, baru nomor 1. Sebutir kelapa jatuh bebas. Nah, kalau dibilang jatuh bebas, tadi syaratnya apa? V0 sama dengan 0 ya, ini. Tanpa hambatan dari ketinggian 20 meter. Jadi dia ketinggiannya 20 meter ya. Berapakah kecepatan kelapa tepat saat menumbuk tanah? Berarti apa? Kita tanyakan apa di sini? VT. Ya, berapa kecepatan akhirnya? Nah, ini kan ada dua rumus nih, VT dan VT kuadrat sama dengan 2GH. Kita mau ngambil yang ini atau yang ini? Kalau ini kan ada hubungannya sama waktu, sedangkan diketahuinya tidak ada ketinggian. Berarti kita pakai rumus ini. Ya. Ini tuh bisa VT sama dengan apa? Akar 2GH ya. VT kuadrat, VT sama dengan akar 2GH. Kita pakai ini. VT sama dengan akar 2GH. Sama dengan akar, dikatakan di sini G-nya kalau tidak diberitahu ya, biasa G-nya 10. 2 10 hanya 20 sama dengan akar 400. Jadi berapa? 20 meter per sekon. Nomor 2 ya. Nanti kamu baca soalnya. Ini ada gedung ya, misalkan gedung fisika gitu. Nah, ini gedungnya. Terus ada yang namanya Pak Ari nih di atas gedung ya. Nah, ini Pak Ari nih. Nah, sekarang Pak Ari tuh mau menjatuhkan telur nih ya. Mau menjatuhkan telur. Sementara di sini ada robot ya. Nah, ginilah robot. Nah, tinggi gedung itu 48,6 meter. Tinggi robot 1,8 meter. Nah, sekarang begitu begitu telur dijatuhkan, robot juga bergerak. Nah, gimana katanya kedudukannya, berapa kedudukannya supaya telur itu kena kepala robot ya. Nah, dia bergerak dengan kecepatan konstan 1,5 meter per sekon dengan kecepatan konstan ya. Nah, sekarang pakai rumus yang mana? Yang ini atau yang ini atau yang ini ya. Tadi syaratnya waktunya harus sama ya. Jadi begitu si telurnya ini
dijatuhkan, robot bergerak, harus kena kepala robot, berarti waktunya harus sama. Nah ini kan ada waktu T, ini juga ada waktu T, ini udah nggak pakai ya. Mau yang ini atau yang ini? Ya. Nah kita tahu di sini ada ketinggian, ya. Kita pakai rumus ini. H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya. Nah kalau misalkan pada saat robot bergerak sampai sini, ya, nanti harus kena kepala robot, berarti di sini, ya, ada delta H-nya, ya. Nah, di sini delta H-nya berapa nih? 46,8 dikurang 1,8 supaya dia kena kepalanya setengah 10 T kuadrat. Ya. Maka di sini 45 sama dengan 5 T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 9 ya. T sama dengan 3 sekon. Gitu. Jadi tepat waktunya 3 sekon itu akan kena kepala robot telur itu. Berapa S-nya? S sama dengan, pakai rumus apa? Karena di sini V-nya konstan, berarti di sini GLB ya. Pakai rumus apa? S sama dengan V kali T. V-nya berapa nih konstannya? 1,5. T-nya tadi berapa? 3. Jadi S sama dengan 4,5 meter. Jadi robot bergerak dari sini ya sampai sini ya, kedudukannya 4,5 meter. Tuh, demikian.